sempat viral sih waktu itu. Kita berantem di panggung. Itu 2000 berapa? Belum lama ini 2000 berarti? berapa ya, Ray? 2000 Sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi. Oh, 18 lah. udah lumayan lah ya, udah lumayan. Enggak. Next ikut festival band, kita mulai nyewa. At least ya, setidaknya nyewa, bener. Tapi nyewanya kita belum bisa bayar dulu. Jadi kita ngutang dulu. Bayar di belakang. Bayar belakang. Waktu mulangin bayarnya. Kita bayarnya kalau menang. Kalau juara. Kalau nggak juara? Nah kalau nggak juara ya kita ngutang lagi berarti. Jadi kita manggung itu sehari malam doang. Itu makannya kita malam doang. Jadi kita setiap manggung hanya dapat makan. Jadi kita bayaran itu aja. Jadi makan bayarannya. Iya untuk makan. Nah itu kita lakukan hampir 2 minggu. 2 minggu di sana. Wah edan ya. Bersama teman-teman The Massive juga kita ngelewatin berbagai macam fase kan ya. Duh kok gue jadi sedih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bass Boy Hoslo. Welcome back to the cave. Welcome to Viniar. Kemarin itu gua juga menginterview salah satu unit musik Indonesia yang berulang tahun ke-20. Dan sekarang nih juga ada juga nih yang lain nih. Abang-abangan gua dari Ciledug represent The Massive yang lagi ngerayain ulang tahun ke-20-nya juga nih. Ciledug Pride. Ciledug Pride. Ciledug Pride. Yoi. Ya, siap. 20 tahun. Itu kalau orang mah udah bandel itu. 20 tahun ya. Lagi bandel-bandelnya biasanya. Lagi bandel-bandelnya. Kalau The Massive 20 tahun lagi apa-apanya nih? Kita bandel dalam hal membuat movement kali maksudnya. Di usia 20 tahun tuh biasanya kan udah punya 7 album. Itu pasti kalau yang beberapa teman-teman band ya. Itu udah kayak latihan malas, bikin lagu lagi malas. Kalau kita tuh enggak. Bahkan kita selalu menambah goals kita tulis lagi apa aja yang mau kita capai. Setiap hampir seminggu sekali kita meeting ya. Untuk menambah target-target apa lagi yang akan kita mau bikin dan lain-lain. Jadi buat kita 20 tahun ini kayak baru mulai terus aja gitu. Ya termasuk kayak kegilaan kita tahun lalu kita bikin tour Amerika sendiri. Benar, terus rame tuh kemarin tuh. Kita kemarin manggung di NAMM Show lagi di California. Terus kita sempat rekaman di Abbey Road di London waktu itu. Itu hasil dari ketidaknyamanan kita terus. Maksudnya kita selalu berusaha untuk gak nyaman. Yeah. Biar kita bisa terus explore ya. Yoi, nge-push terus ya. Nge-push terus. Jadi bandelnya The Massive dalam artian dalam eksplorasi gitu ya. Yeah. Termasuk di album ke-7 The Massive yang kita rilis 2022 kemarin. Itu kan salah satu kebandelan kita sebenarnya dalam musik. Karena sampai sama Phil Koplo loh. Phil Koplo, terus kita tiba-tiba ada satu lagu R&B banget, tiba-tiba city pop banget. Ada tiba-tiba untuk pertama kalinya kita bikin lagu dengan lirik bahasa Inggris. Itu ada di album ke-7 dan itu kita kerjakan waktu pandemi kan. Jadi memang di album Time itu nama albumnya Time itu memang hasil dari pandemi yang akhirnya malah bikin kita jadi itu ngerasa gak nyaman terus aja gitu. Gak nyamannya akhirnya kita jadi pengen terus mengejar pencapaian yang lain. Iya. Gak boleh puas. Betul. Tapi bukan berarti tidak bersyukur. Benar. Ya kan, tapi tidak puas. 20 tahun dan tadi kan kita sempat bahas secara off cam tadi ya. Di belakang lu bilang tadi bahwasannya hari ini sama anak-anak pun ngeband rasanya gak beda sama dulu ngeband di awal. Semangatnya, kecanduan masuk studionya. Bahkan sampai hari ini 20 tahun format lu ini dari awal 2003. Ya ini kan orangnya. Iya. Dari album pertama sama. Gak ada perubahan. Berubah sama sekali. Cuma beda berat badan aja. Itu wajar lah. Tapi sempat ada gak sih momen-momen yang kayak ada terancam akan berubah atau mungkin ada wacana yang kayaknya si A atau si B ada ketidakcocokan yang gede sampai ingin keluar. Karena kan 20 tahun banyak yang terjadi, gak mungkin manis-manis doang kan. Sebenarnya dengan membuat musik yang setiap album kita selalu berusaha untuk beda sih. Kalau Massivers biasanya dia tahu apa aja yang kita lakukan. Contohnya di 2013 kita pernah manggung di Java Jazz dengan format jazz. Nge-jazz nih. Nge-jazz, jadi benar-benar merubah aransemen dan ya kita dibantu sama beberapa musisi jazz juga kayak Barli Kemahua, terus ada Krisna Siregar, ada Ali Akbar.
Jadi itu salah satu cara kita juga untuk bikin kita nggak bosan dengan musik yang itu aja. Nah itu buat kita tuh kayak memperpanjang umur sih. Karena kalau misalnya kita bikin lagu yang gitu-gitu lagi, atau ya walaupun memang pendengarnya The Massive pengennya kita bikin lagu yang gitu-gitu terus. Iya. Bang bikin lagu yang kayak Cinta Yang Menunggu dong bang. Bikin lagu yang kayak Di Antara Kalian, bikin kayak album 1 dan 2. Gue selalu bilang ke mereka bahwa kita gak akan pernah bisa mengulang itu. Karena buat kita itu adalah perjalanan. Dan momen saat itu tidak akan pernah bisa kita ulang. Kayak contoh, gue gak akan pernah bisa take vokal lagu Cinta Ini Menunggu seperti yang di era itu. Percis, gak akan bisa. Karena apa? Di zaman itu gue take vokal dengan rasa yang memang sedang hancur-hancurnya kan. Jadi gue tumpahkan semua perasaan gue ke dalam lagu itu. Nah makanya kenapa kita gak pernah mau merecycle lagu-lagu lama kita rekam ulang lagi. Karena memang itu buat kita karya itu kita tidak akan pernah bisa mengulang hal yang sama. Betul. Jadi ibarat seperti misalnya lu foto satu bunga di tahun itu, ketika lu ulang lagi fotonya akan sama. Gak akan sama persis, benar. Jadi buat kita kenapa kita harus terjebak sama nostalgia terus. Yeah. Kita terus aja ke depan terus, kita bikin sesuatu. Ya kita berusaha untuk memang kita pengennya sih bisa menyenangkan banyak orang ya. Yeah. Tapi ternyata juga tidak bisa gitu. Jadi minimal kita berkarya, kita happy dulu lah. Kita senang dulu aja, kita bahagia, kita menikmati, kita kalau urusan hits atau laku tuh buat kita tuh kayak dimensi yang berbeda sih. Karena yang pertama adalah kalau musisi atau band itu yang penting kita menyukai karya kita dulu sih. Puas dulu dengan apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita ternyata nggak suka sama karya kita sendiri, itu yang bahaya kan. Benar. Kayak nggak pede, kita mau dengerin ke orang juga nggak pede. Gimana orang mau suka gitu. Kita aja sendiri nggak suka ya. Kita sendiri nggak gitu. suka gitu. Benar, dan rasanya kayak aneh aja gitu. Kita mengusahakan orang lain biar suka, padahal kita sendiri tahu. Bener. Kita nggak suka gitu. Karena gue masih banyak juga bertemu dengan beberapa musisi yang jangan bang, jelek bang. Nah, kalau kita dulu nggak, kita tuh, bagus lagu kita. Pede dong. Pede aja. Iya. Kalau nggak bagus nggak akan dirilis, nggak akan dikeluarin, nggak akan dibuat. Dan selama lo tadi 20 tahun tuh selek-selekan tuh ada nggak sih di antara kalian berlima? Ada lah, masa nggak ada? Lagi. Ya yang paling ketara dan masih bisa diingat ya yang kejadian di Lombok. Gua sama gue berantem sama Rai. Gue berantem sama Rian. Seru banget ya nih. Seru. Kagak. Itu sempat viral sih waktu itu. Kita berantem di panggung. Itu 2000 berapa? Belum lama ini 2000 berapa ya, Rai? 2000 sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi. 18 udah lumayan lah ya, udah lumayan. 19. Sebelum pandemi, benar 2019. Itu gara-gara? Capek aja. Jadi kan mungkin rutinitas kita kan setiap selalu sama dan setiap hari kan. Jadi mungkin kita jadi agak sensitif gitu. Jadi nangkapnya beda, yang disampaikan beda, nangkapnya beda, jadinya sensitif. Jadi di saat itu ya spontan aja, terjadi begitu aja gitu. Dan tapi dewasanya kita, jadi setelah kejadian itu kita langsung kita selesaikan di saat itu malam itu juga. Jadi setelah kejadian ada satu lagu yang tanpa Rai, jadi satu lagu dia udah pulang duluan ke hotel. Terus nyampe tuh kita langsung rembukan ya, langsung masuk ke kamar. Terus kita selesaikan malam itu juga. Tapi berita sudah terlanjur beredar di mana-mana. Ya banyak yang beranggapan kita bakal bubar lah, bla bla bla. Digoreng lah ya. Digoreng, tapi kita diem aja, maksudnya ya udahlah biarin aja lah. Kita nggak, bahkan ada beberapa TV gosip, acara gosip yang manggil kita juga, kita nggak mau. Karena buat apa gitu? Maksudnya toh kita juga baik-baik aja kok, kita nggak ada. Di dalam adem-adem aja gitu. Di dalam adem-adem aja, dan kita nggak perlu ini jadi bahan untuk digoreng lagi gitu. Jadi ya kita cukup diem aja, kita tetap manggung bareng. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih aman-aman aja. Masih langgeng, masih long last. Yes. Masih bareng sampai hari ini. Bahkan nanti mau keluar negeri lagi nih katanya nih. Ya memang di tahun ini memang kebetulan tema kita adalah Road to the World kan. Yoi. Jadi kenapa kita
pakai tema itu karena memang ya balik lagi. Kita selalu mencoba untuk punya goals yang kita tarik jauh ke depan tapi dengan perkiraan ya. Maksudnya kita bukan yang terlalu ambisius gitu. Tapi kita memang sudah dengan perkiraan yang sudah kita hitung lah bahasanya gitu. Jadi kenapa kita mencoba untuk keluar karena kita pengen mencoba melatih mental kita juga. Karena ya itu kita nggak pengen cuma stay di sini-sini aja kan. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba nanti kita bisa punya karya yang dirilis secara worldwide. Benar. Gitu. Karena buat kita musik itu harusnya nggak ada batasan sih. Sama sekali ya, borderless. Jadi kita bisa dan musiknya The Massive ini bisa membawa kita kemana-mana. 2013 kita pernah manggung di Irlandia. Di Irlandia, di Dublin, terus kita ya main di Australia dan di Korea. Terus ya kemarin satu bulan US tour. Yoi. Bahkan kemarin kita main di acara exhibition terbesar, music exhibition terbesar di Amerika. Namanya NAMM Show. Di bulan apa kemarin? Bulan April dan di tahun ini kita akan main di beberapa negara lagi. Jadi buat kita itu kayak jadi satu mimpi, jadi mimpi-mimpi yang harus kita capai aja sih. Yeah. Dan sebenarnya dari dulu memang kayak gue tuh sering ngayal juga, misalnya waktu sebelum rekaman ya, kita latihan gitu ya, gue suka naik kursi, apa kabar Surabaya? Yoi. Apa kabar Semarang gitu. Kejadian kesampean tuh pas kita masuk industri, kita kita punya album, kita keliling Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke kan. Nah ketika sudah di industri, gue naikin lagi mimpi gue. Thank you London. Yoi, Dublin dan lain-lain. Thank you Dublin. Yoi. Kesampaian ya kemarin pas kita main di ini nih waktu di London ya. Kita main di pinggir London Bridge. Itu pas gue ngomong thank you London tuh gue langsung nengok ke Rama. Ini nih. Dia nih. Jadi tanpa ada omongan gue sama Rian udah kayak nah ini nih momen yang kita tangkap nih yang lu sering ucapan gitu. Itu seru sih. Momen itu. Yang dulu cuma hayalan belaka nih kayak, gitu. Loh, kan kita pernah ngomong gini ya. Benar. Kejadian bener di London gitu. Dan gue bisa ngebayangin tuh betapa magis kali ya momen waktu lu menyadari ini nih dia nih gitu. Ini nih dia nih. Waktu di Dublin waktu itu kan kita bikin music video ya, ada salah paham. Nah itu lucu juga, salah paham itu bahkan sebelum jadi lirik salah paham itu ada di album keempat Hidup Lebih Indah. Waktu bikin lagu itu Rama di piano ya, lagi megang piano, kebetulan notasinya memang Rama yang bikin, lirik gue yang bikin. Nah saat itu pas belum ada liriknya ya Rame. Itu gue udah ngebayangin ini enaknya lagi jalan nih klipnya terus gue ada asap-asapnya nih. Yoi dingin. Lagi dingin, kedinginan kan. Ternyata itu 2012 ya Rame. 2011. Pokoknya sebelum rilis album itulah. 2012. 2013 kan kita rilis si single itu kan. Bener pas kita akhirnya dapat kesempatan manggung di Dublin di Arthur's Day di sana, kita bikin klip yang kita omongin itu. Yang udah lu bayangin. Yang udah dari kita bahkan bayangin. liriknya belum ada. Dan kejadian bener-bener ada asapnya tuh. Gue lagi jalan. Persis hayalan ya. Sesuai dengan hayalan. Persis yang kemarin dihayalkan. Gila. Dari Ciledug sampai Dublin. Jauh Pak. Ciledug, gang. Pak. Aduh masuk gangnya aja lu kalau berdua kayak gak cukup. Harus sendiri Harus nih sendiri. nih. Nah itu dari Ciledug Days tuh era-era dulu kalian tumbuh besar di sana. Emang kalian ini temenan dari kecil sebelum ngeband atau gimana nih? Berlima? Kalau jadi dulu awalnya Rian, Rama sama gua pernah ada di satu band. Oh emang udah ngeband dari Zaman lama SMP nih? itu. Zaman SMP. Dari SMP udah ngeband. Nah terus kita bertiga akhirnya keluar dari band itu. Ada Massive. Ya. Gitu. Dengan langsung berlima nih formatnya. Ya, jadi waktu itu sama Ray itu tinggal di belakang rumah kita. Tapi tanggaan tapi selama 3 tahun tinggal di situ belum pernah kenal sama Ray kan. Oke, Kenalnya tapi tetangga. nyokap sama nyokap yang kenal. Ya. Nyokap sama nyokap. Iya. Lalu karena nyokap sama nyokap sering ketemunya di mana Gi? di depan tukang sayur yang
pakai gerobak tuh biasa kan di gang. Iya. Obrolan ibu-ibu lah. Rumpi. Mama kita bilang tuh anakku lagi nyari pemain drum atau basis gitu. Ya Ge? Terus kata ibunya Ray, itu anakku jago itu. Itu biasa bawain lagu slang apa gitu. Iya. Akhirnya dikenalin lah. Akhirnya Ray waktu itu datang ke rumah ya Ray? Rumah di kontrakan, kita kan dulu ngontrak yang di gang kecil itu kan. Datang, terus akhirnya ngumpul semua ya. Waktu itu sebenarnya Wahyu belum masuk. Wahyu belum. Berarti baru berempat itu. Baru berempat dulu. Berempat Akhirnya kita ada satu temannya Kiki namanya Adit ya. Adit terus Rama punya teman namanya Ivan. Jadi drummer. Akhirnya kita terbentuklah tahun tanggal 3 Maret 2023. 2003 namanya Massive. Enggak pakai de. Belum. Jadi MASSIVE dulu dengan ejaan bahasa Inggris. Gitu. Artinya besar. Oke. Nah waktu itu namanya sendiri sebenarnya itu juga dikasih sama satu musisi, dia drummer, adiknya Mbak Tia Subiakto. Itu namanya Mas Dion Subiakto. Nah, dia yang ngasih nama Massive itu. Terus ya udah kita mulai itu ikut festival band itu di tim ya. Pertama Taman Mini dulu. Taman Mini. Nah di Taman Mini itu kita nggak punya alat band sama sekali. Dia benar-benar yang modalnya stick doang. Jadi yang kita punya hanya stick. Instrumen stick tuh. Ya, instrumen stick. Jadi kita hanya mengandalkan alat yang ada di studio. Karena memang kita juga ya memang nggak punya duit juga untuk beli alat band ya. Itu kita entah kenapa dari 222 band kita audisi itu jurinya almarhum Dendi Kunci waktu itu di studio ya. Itu vokalisnya Kunci almarhum. Kita audisi dari 222 band kita lolos 20 besar. Oke. Padahal kita pakai alat yang ada di studio. Iya, seadanya lah. Iya. Akhirnya kita masuklah ke grand final kan. Iya. 20 besar. Nah, di situ kita melihat ada kesenjangan antara kita dan band-band yang lain. Peserta lain. Karena apa? Yang lain efeknya gede-gede. Gear ya, dari gear udah bisa dilihat ya. Gitarnya bawa sendiri semua. Kita cuma di bawah pohon cuma ngeliatin. Ya. Wih, gila nih. Gitarnya mantap-mantap ya. Kita benar-benar udah berasa wah kayak ya udah kita udah down duluan lah ngelihat peserta yang lain tuh kayak yang niat banget gitu. Terus jurinya juga waktu itu ada Mas Ben Sleo, terus ada almarhum, terus ada Doni Suhendra almarhum juga. Itu gitarisnya. Indra Kadarsi juga. Doni Suhendra gitarisnya apa? Krakatau. Terus ada Indraki ya? Iya ada. Indraki, BIP. Terus siapa lagi ya? Gideon Momongan ya? Itu jurnalis musik juga. Nah pas kita naik panggung, mereka sudah melihat gelagat yang tidak baik. Waktu yang aneh. Di diri kalian. Kita. Kenapa? Karena ketika kita mulai mau menyanyikan lagu yang wajib sama, kan 2 lagu ya? Ada lagu wajib. Lagu wajib satu sama lagu sendiri satu. Itu kita nyetem lama di panggung. Karena kan kita pakai alat yang ada di panggung. Benar. Bukan settingan kita dan lain-lain. Kalau misalnya kita punya alat sendiri udah pasti kita udah tuning gitar udah pasti di bawah panggung. Pakai efek juga gitu. Terus pas kita mulai itu lama tuh. Nyetem gitar di panggung, bassnya di setem. Nah, pas mulai ngejreng lagu pertama, gue nyanyi di G, gitarnya di A. Aduh. Bass di B. Aduh. Terus yang lain di Z. Pokoknya gak ada yang nyambung. Iya, mau hancur sehancur-hancurnya. Bayang. Hancur sehancur-hancurnya ya udah pasti gak mungkin menang. Ini tapi posisi udah 20 besar nih. 20 besar. Itu udah masuk grand final kan. Gak akan menang. Itu juga sadar juga udah pasti gak mungkin menang lah gitu. Nah di situ kita turun panggung. Kebetulan bokap yang nemenin kita juga. Oke, nganterin waktu itu. Nganterin juga, itu marah-marah ya. Sempat marah-marah lah karena ya kita main hancur banget gitu. Bener-bener hancur.
nyanyinya nggak jelas, maksudnya nggak nyambung gitu. Tapi setelah itu kita jadi bahan evaluasi kita ya. Nah setelah itu ini jadi pelajaran, next ikut festival band, kita mulai nyewa. At least ya, setidaknya nyewa, benar. Tapi nyewanya kita belum bisa bayar dulu. Jadi kita ngutang dulu. Bayar di belakang. Bayar di belakang. Waktu mulangin bayarnya. Nah, kita bayarnya kalau menang. Kalau juara. Kalau nggak juara? Nah kalau nggak juara ya kita ngutang lagi berarti. Nah itulah yang bikin kita mau nggak mau harus menang. Oke. Akhirnya kita jadi punya habit di anak-anak di zaman itu ya, maksudnya anak masih SMA kelas 1 gitu ya. Ketika banyak anak SMA yang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya, entah itu ya di luar sekolah ya, nongkrong dan lain. Kita enggak, kita benar-benar ngulik latihan. Jadi hari Senin, Selasa itu kita ngulik di rumah, Rabu kita latihan di studio 2 jam, Kamis kita ngulik lagi, Jumat kita studio lagi, Sabtu Minggu kita ikut festival band. Jadi itu rutin hampir sepanjang tahun kita ngeband. Ketat ya. Jadwalnya militer. Atlet nih. Setelan atlet. Zaman dulu kan emang banyak festival band. Dan memang kita dulu hobinya kalau lagi di jalan tuh, di pinggir jalan ada kita pamflet tuh biasanya lagi ada distrik. pamflet festival musik. Ambil daftar. Nah daftarnya juga dulu lucu. Kita kan kadang-kadang suka gak punya duit kan. Jadi kita tuh dulu sempat ada beberapa, ada massivers lah, ada fans lah. Tapi cuma 3 orang yang ikut kita kemana-mana. Nah itu kita manfaatin. Dengan cara? Kita pinjem duitnya dulu. Buat daftar festival. Fans nih ya. Buat daftar festival. Kita bilang kalau kita menang kita ganti. Nah tapi setelah itu kita jadi punya kayak keharusan kita harus menang nih. Karena kan kita ada tanggung jawab nih, harus bayar sewa. Terus belum pendaftaran kita harus balikin juga kan ke mereka tuh yang kita pinjemin duit. Ya udah, akhirnya pelan-pelan tuh kita juara Harapan 2, dapat hadiah. Harapan 1, habis itu Harapan 1. Terus udah mulai tahu selanya lagi nih, oh kita udah mulai naik lagi di juara ini. Juara 3. Akhirnya waktu itu di SMA kelas 2 ya 2004 itu kita ikut festival Farabi ya, yang diadain di tim. Kita waktu itu masih juara Harapan sih, tapi kita dapat lagu terbaik, pencipta lagu terbaik. Buat lagu ciptaan sendirinya. Ciptaan sendiri. Nah di situ kita dapat kayak les musik gratis di Farabi. Dapat kursus nih beasiswa Farabi. Selama 6 bulan. Nah di situ juga kita mulai belajar lah ya, kita dapat ilmu. Akhirnya setelah itu kita udah mulai lebih rajin lagi latihan. Juara 3 naik lagi 2. Nah di 2005 itu udah juara 1 terus. Sampai 2007 sampai kita akhirnya masuk ke industri pun lewat festival juga festival, kan. Iya benar. Cuma memang di 2006 kita sempat disuruh berhenti ikut festival sama almarhum Ben Sleo. Karena saat itu dia bilang, udahlah lu berhenti deh karena kalian udah sering juara 1 saat itu. Kita dibilang karena udah sering juara akhirnya percuma kalian ikut-ikut festival kalau kalian gak punya karya sendiri. Jadi kalian harus punya album. Fokus bikin lagu sendiri nih. Dan bikin album. Nah saat itu kan lagi eranya Niji, Peter Pan, Leto. Benar. Terus siapa lagi ya? Tahun 2015 plus lah ya. Ya, itu kan lagi gede-gedenya Peter Pan sama Niji sama Leto sama Samsons. Naf gitu-gitu. Naf, Fagetos. Fagetos belum. Angkatan kita itu. Oh, Fagetos mentaran ya? Ya, itu barengan kita. Iya. Jadi kita tuh kayak patokannya nih, kita harus bisa jadi band kayak mereka nih. Band jutaan kopi dengan lagu-lagu yang hits. Terus kita mencoba untuk rekaman. Waktu itu ada salah satu orang yang akhirnya membiayai kita rekaman ya, tahun 2006. Nah pas kita rekaman, terus akhirnya punya album, bayangan kita tuh kayak gitu, kalau misalnya kita bikin album, langsung terkenal. Wah bakal sukses nih kita nih. Orang lagu-lagu kita keren. Kita kan. Kita ngerasanya bagus lagu kita ya. Gitu. Kita kan selalu gitu kan, menganggap lagu kita bagus aja gitu. Mau orang bilang jelek sih, yang penting menurut kita bagus. Gitu. Iya, setuju. Terus ya udah waktu itu kita
rilis album dan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Ternyata setelah kita keluar album, kita malah nggak punya duit. Karena kan kalau sebelumnya kita cari uangnya kan lewat menang festival. Benar. Jadi memang kita akhirnya jadi mata pencarian tuh festival. Ya. Jadi kita harus menang tuh. Ya. Gimana caranya? Karena kita udah kalau festival kan ketahuan tuh. Hadiahnya 5 juta juara 1 atau 3 juta. Ya. Kita udah kebayang. Setiap minggu kita udah dapat duit segitu gitu. Ada hitungan income jadinya. Iya. Gitu, ya. Jadi emang udah jadi mata pencarian. Makanya waktu itu festival musik itu jadi target kita harus menang. Nah sekarang malah produksian nih. Malah keluar uang. Nah ketika kita punya album, ternyata pas promosi gak jalan dan lain-lain, loh kok kita malah gak ada income. Dan kita kalau misalnya ikut festival kan malu. Kita udah punya musik. Udah punya album. Iya. Dan akhirnya kita mensiasatinya dengan kita ikut festival lagi buat cari duit doang. Dengan mengganti-ganti nama kita. Oke. Jadi setiap ikut festival ini kita ganti nama. Pokoknya yang penting kita dapat duit. Apa nama yang paling aneh yang pernah kalian bikin? Oki ya. OKKY ya, atau dari bahasa Jepang atau apa gitu. Terus It's a Jam. It's a Jam. Terus apa lagi? Putih. Ternyata ada band namanya Putih waktu itu. Tapi tetap lu semua nih orangnya. Orangnya sama. Tapi ganti-ganti nama gitu. Akal-akalan ya. Emang udah akal-akalan. Akal-akalan. Yang penting pokoknya kita dapat duit dari hasil festival. Iya dong, butuh berputar kan. Nah, akhirnya di satu momen kita ini yang titik balik kita. Di 2006 kita sempat ditawarin ada tour lah sama satu IO gitu. Oke. Nah, ketika kita sampai di Surabaya, ini di Surabaya acaranya. Jadi rencana itu akan ada festival rock di sana. Terus karena musiknya The Massive saat itu tuh kayak masih ada progresifnya kan. Di album yang indie itu. Jadi kita main di acara rock. Dan akan ada rangkaian main di beberapa tempat lah di sana di Surabaya. Pas kita sampai sana, kita main di acara rock itu. Tapi alhamdulillah yang nonton rumput bergoyang. Oke, kebayang. Gak ada yang nonton sama sekali. Iya. Panitia yang nonton. Ya pokoknya acaranya juga kayaknya gagal juga sih. Maksudnya gak ada penonton lah. Karena hujan besar juga waktu itu. Nah kita udah terlanjur sampai sana nih. Terus kita tadinya kan sudah dijanjikan akan main di beberapa tempat. Dan ternyata itu fiktif. Oh aduh. Jadi kita udah kebingungan kan. Maksudnya kita udah sampai sana. Dan kebetulan kita tidak banyak pegang uang juga. Iya. Dan sampai ada di satu momen kita benar-benar kayak makan itu 1 hari sekali. Aduh. Dan itu 1 bungkus bagi-bagi udah. Berlima. Kita makan nasi kucing ya. Dan kucing aja sendiri makan. Ya, kucingnya sendiri makan. Kita berlima makan nasi kucing. Iya. Nah, pada saat itu di tahun baru 2006 ke 2007 itu di pas perpindahan tahun itu kita entah kenapa kita berlima tuh kayak berdoa sebelum perpindahan tahun ya. Berdoa bareng sampai akhirnya pindah tuh tahun dari 2006 ke 2007. Entah kenapa tuh kayak kita lagi melingkar gitu kan. Kita sambil menundukkan kepala kita berdoa dan kita nangis di situ. Kita berlima nangis. Nangis itu bukan karena kita cengeng, bukan, tapi karena apakah bener ya ini jalan hidup yang kita pilih itu bener gak sih musik ini? Kebayang gua. Apakah ini akan bisa menghidupi kita di masa depan gitu? Apakah pilihan kita sebagai musisi ini tepat gitu? Dan di situ kita kayak entah kenapa air mata langsung bareng-bareng menetes ya. Dan kita di situ berdoa. Kita berharap musik ini memang menjadi tempat kita untuk bisa hidup ya. Untuk bernaung ya. Untuk bernaung. Dan di momen itu kita manggung, tiba-tiba ada satu orang yang mengurusi band lain. Oke. Mendatangi kita. Nyamperin dia. Nyamperin kita. Intinya ya dia ngobrol terus kita ungkapkan lah bahwa kita di sini kita bingung mau ngapain dan lain-lain. Yaudah akhirnya namanya Mas Made. Dan Mas Made adalah kru pertama kita. Sampai dia sempat kerja lama sama kita ya. Sampai akhirnya dia harus pulang kembali ke Surabaya karena harus mengurusi orang tuanya. Itu dibantu sama Mas Made, kita main di kafe-kafe. Jadi kita ngambil
ngambil jatahnya home band. Anak session ya. Kan biasanya kan ada 2 sesi. Benar. Nah sesi pertama kan setengah jam tuh. Ya. Break kan mereka. Nah itu kita yang main. Di sela-sela break. Ya di sela-sela itu. Ya. Ada 30 menit. Nah kita main 5 lagu. Buat apa? Buat cari makan. Jadi kita manggung itu sehari malam doang. Itu makannya kita malam doang. Jadi kita setiap manggung Dapat hanya makan. dapat makan. Jadi kita bayaran itu aja. Jadi Makan iya bayarannya. untuk makan. Nah itu kita lakukan hampir 2 minggu. 2 minggu di sana. Wah edan ya. Ganti-ganti kafe tuh. Malam ini jadi kita anak yang baru lulus, istilahnya belum lama lulus SMA, masih belum ada yang 20 tahun, tapi kita udah melihat dunia malam saat itu ya. Iya. Kan di klub lah jatuhnya. Klub di bar dan Di bar. tempat-tempat lah. Gitu-gitu. Tapi tujuannya apa? Untuk kita bisa makan, Bertahan hidup ya. bertahan hidup. Nah saat itu ada yang beberapa kali sampai akhirnya manajernya ngelihat kita main bagus, ditraktir ya. Kita dimasukin ke dalam room gitu, ke ruang karaoke lah. Ayo silakan makan yang banyak. Wah, kita senang, kita makan apa aja yang kita suka. Lihat menu, kita disuruh pesan karena menurut mereka kita mainnya bagus. Nah, mereka puas, mereka puas happy. melihat penampilan kita. Yaudah akhirnya di satu momen kita harus pulang juga dan akhirnya kita bisa pulang Ke Jakarta. ke Jakarta dengan bantuan salah satu teman kita menjual apa itu? Kamera atau kameranya atau laptop kalau nggak salah ya. Sama laptop. Dan akhirnya kita pulang ke Jakarta dengan kereta ekonomi dari Surabaya ke Jakarta ya. Letter L tuh kursinya tuh. Ya dan ternyata kita karena ekonomi kita nggak dapat tempat duduk. Jadi itu sudah didudukin sama orang lain. Rebutan. Oh dulu masih rebutan. Kalau Visiting, sekarang visiting kan? Iya. Jadi ya kita akhirnya tidurnya di tengah-tengah itu. Jadi diloncatin orang. Nasi kan ayam. Kan dulu zaman dulu kan orang masih pedagang-pedagang masih bisa masuk ke dalam kereta kan. Benar. Ada jual minum apalah. Iya. Apa? Itu dilangkah-langkahin lah tuh lu ya. Mijon. Iya. Kuak. Itu kita dilewatin tuh. Sampai akhirnya kita pulang sampai dengan selamat ke Jakarta. Terus dalam beberapa waktu kemudian tuh kayak ada satu billboard besar. Kita habis festival juga, kita habis ikut festival. Kita habis ikut festival di Depok. Tiba-tiba ada satu billboard gede itu nama acaranya tuh jadi brand rokok sih. Ya, Terus, yang itu. Iya. itulah gitu. Terus dicari Rising Star lah. Namanya ya kita sebut Live Wanted gitu. Hadiahnya adalah kontrak rekaman di Musika, dapat mobil sama uang 50 juta. Yang kita lihat cuma satu yang paling atas, kontrak bersama Musika Studio. Kenapa? Kita juga berkali-kali ngirim demo ke Musika. Enggak di Waro. Enggak. Bahkan kita di beberapa label kita juga pernah ngirim-ngirim sampai nekat ada di satu label besar di Indonesia ya. Sebut saja Sony Musik. Pak Ian. Nama Pak Ian. Kita sampai nyamperin ke rumah Pak Ian Johana waktu itu. Langsung ke rumah pribadinya. Rumahnya. Dan kita disuruh pulang. Ya gimana? Enggak heran sih. Ya orang pagi-pagi, orang lagi jam 6 pagi bertamu ya kita nih. Wajar disuruh iya. pulang. Iya. Oh ngirim demo jangan di sini, langsung aja ke kantor. Pak tolong Pak, please dengerin demo saya Pak. Iya. Waktu itu ketemu Pak Ian lagi. Pak saya pernah ke rumahnya Bapak lu. Dia bilang, oh pernah ya? Dia lupa juga kan. Iya, tapi bapak usir, kita suruh pulang. Yeah. Oh maaf ya. Tapi itu ya jadi lucu-lucuan lah. Anekdot lah ya. Iya. Dan jadi kita memang sudah sempat beberapa kali juga ngirim-ngirim demo kan ke label-label besar juga. Kita dibilang lagunya main-mainnya lah. Tempat ada satu label juga yang ada di Pondok Indah lah. Waktu itu. Aquarius. disebut juga. Katanya kurang rock ya. Kita dibilang kurang rock lah apalah gitu saat itu. Oke. Mini-mini terlalu mini-mini lagunya. Akhirnya ya ternyata jalan kita itu masuknya lewat festival lagi. Kita daftar festival waktu itu yang daftar gue sama lo ya weh. Naik motor ke iRadio tuh waktu itu. Sarinah, masih di Sarinah. Masih di Sarinah. Kita ngirim demo CD ya. Ngirim demo CD kita kirim. Terus kita nunggu pengumuman. Jadi anehnya kita waktu itu nggak ikut yang Tangerang karena Tangerang sudah full.
Akhirnya kita daftar yang Jakarta. Jadi Padahal kita kan tinggal di Ciledug. kita tinggal di Ciledug kan. Harusnya ikut yang Harusnya Tangerang. ikut Tangerang. Tapi ternyata kita memang Tuhan kayaknya minta kita udah lu Jakarta. Oke. Karena kan ibu kota negara ya. Iya. Pusat dari segala pusat Iya. lah. Gitu ya. Jadi entah kenapa kayak kita tuh disuruh ikutnya Jakarta gitu. Dan akhirnya kita daftar, kita nunggu pengumuman. Waktu itu justru kita deg-degannya nunggu pengumuman audisi CD, sesi CD ini. Sesi demo ini. Karena apa? Kalau kita live, kita yakin kita bisa menang. Karena apa? Kita kan memang udah band festival kan. Maksudnya Udah jam terbang juga. mental waktu kita itu udah gede. terlatih. Jadi kalau misalnya kita live gitu, wah kita pede pasti. Ini dia lolos cuma nih. nilai dari CD. Takutnya apa? Yang kita takutkan adalah CD-nya ketelingsut. Ketelip. Keselip. Oh, iya, Keselip. keselip. Iya. Itu bahasa apa maksudnya? Keselip. Takutnya entah jatuh apa misalnya, maksudnya Squad quality audionya jadi rusak iya, lah atau apa, misalnya dia bener-bener. jatuh terus jatuh di bawah meja terus nggak ke-play. akhirnya nggak ke-play, Iya. nggak didengar sama panitia. Iya. Jadi itu kita tuh deg-degan banget gitu. Sampai akhirnya kita dengerin pengumuman di radio tuh waktu itu ya. Bareng-bareng tuh kita tungguin. On air di radio. On air di radio. Pengumumannya. 20 besar tuh yang disebutin. Band pertama belum disebutin. Belum. Sampai menjelang akhir masif. Wah. Wah langsung teriak, kita keluar. Wah kita lolos. Nah, di situ kita. Pawai. Terus ya udah kita udah happy banget tuh karena kita udah masuk ke, setelah itu kan kita audisi studio. Iya. Nah pas audisi studio kita ketemunya sama juri-juri yang sering jadi juri kita festival. Kita tutup mata waktu itu. Maksudnya bukan kita sombong ya. Emang agak-agak bukan kita sombong, tapi emang kita kayak yakin aja gitu. Iya. Karena udah familiar banget Iya, juga. karena dengan sombong situasi sama yakin kan beda-beda tipis kan. Tipis, banget iya. kan. Terus saat itu karena kita udah sering ketemu sama jurinya, kita wah ini pasti lolos nih. Di kantong ini mah. Iya, Dan iya. memang benar, kita lolos. Oke. Lolos sampai akhirnya ke final ke regional kita menang lagi. Di studio tuh juara satu. Ya, di studio juara satu. Juara satu. Tuh kita dapat 1 juta tuh. Ya 1 juta. Lumayan. Lumayan. Terus setelah itu kita masuk ke regional ya. Regional. Regional Jabodetabek. Kita wakil Jakarta. Jadi kan harusnya kan kalau kita Ciledug harusnya Tangerang dong. Tangerang, Tapi iya, kita, wih band Jakarta nih Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau Ciledug. Iya. Akhirnya kita wakil Jakarta melawan wakil-wakil dari Jabodetabek. 12 Juara satu band lagi. ya, Juara satu lagi. Ada 12 band tuh, juara satu lagi. Hadiahnya berapa? Hadiah berapa? Dia 10 juta. 10 juta. Oh gedean. Ingat loh ya. Ingat lah ya? Iya 10 juta. Duit. Duit masa lupa ya. Nah terus kita udah mulai beli-beli alat sendiri tuh ya. Iya. Udah mulai nyicil-nyicil beli alat sendiri, Oke. beli sepatu. Iya. Terus karena biasanya sepatu kita beli Taman Puring kan. Deket juga kan dari Ciledug. Iya, maksudnya belum Masih bisa yang, 69. belum bisa yang original. Yang lah. original ya. Seenggaknya dapat looks-nya lah. Iya, seenggaknya dapat looks-nya. Tapi ya lumayan lah gitu kan. Terus kita masuk final nasional. Waktu itu kita wakil Jakarta, ya lawannya ada The Geisha tuh. Oke. Geisha. Waktu itu Geisha namanya masih Jingga. Belum Geisha. Belum Geisha. Terus ada band namanya Riviera, itu band Surabaya, gitarisnya Randy Pandugo. Iya dia dari Surabaya dan anak band dulu itu, iya. Dia masih jadi gitaris tuh waktu itu. Sekarang juga masih. Masih ya? Masih, tapi nyanyi. solois tapi. Terus ya kita ikut final nasional di Ancol. Nah waktu itu ada satu momen Ray kayak sempat salah chord dikit ya. Di lagu Tak Bisa Hidup Tanpamu. Waktu itu kita udah bawain lagu sendiri ya, dua-duanya bawain lagu sendiri. Kepikiran tuh. Tapi kata orang-orang kita main tuh rapi banget. Tapi ya namanya kita tahu kita Ya, karena salah. kita tahu kita salah, yang tahu salah sih kita doang. Iya. Juri juga gak tahu kayaknya sih. Tapi kepikiran tuh, sampai benar-benar kepikiran, wah gimana gak ya. Nah pas pengumumannya itu konser jadi band-band kayak JCC. Samsons, Gigi, Ungu, Peter Pan, Niji Oke. tuh bikin konser di JCC waktu itu. Mm-mm. Nah pengumumannya di situ, yang juara. Nah yang ngumumin waktu itu, Ungu. enggak, semua. Barengan. Jadi mereka kayak bikin kolaborasi gitu. Dari setiap band. Entah kenapa
ketika mereka kayak mainin lagu kita. Jadi waktu itu yang dibawain lagunya Ilfil ya. Iya. Manusia Tak Berharga itu mereka tiba-tiba bawain lagu itu. Berarti yang menang kita nih. Terus ekspresi kita kayak menang tuh. Emang iya Menang gitu ya? Kayak masih belum dujek gitu ya? Bukan. Antara kita yakin gak sih waktu itu menang? Kita kayak yakin banget waktu itu ya. Ya sama bingung juga sih sebenarnya. Bingung karena momennya kan momen gede banget gitu. Cuma excited itu kayak lebih excited waktu kita lolos CD audisi ya? CD radio. Audisi CD. Yang dengar dari radio tadi. Jadi kayak kita udah yakin atau tahu kita menang gitu. Iya, iya. Ya udah akhirnya kita juara 1 nasional dan akhirnya kita bikin kompilasi dulu sama finalis yang lain dan kita udah mulai ngumpulin materi album saat itu. Kalau nggak salah 40 lagu tuh kita ngasih demonya. Banyak banget. Jadi ya. 10 lagu kita kasih, dia bilang belum ada yang kuat nih. Lagi. Cuma ada 1 lagu, kasih lagi, kirim lagi 10. Cuma ada 2, kirim lagi. Sampai kalau nggak salah sampai 4 kali ya, kayaknya 10 ya. 40 lagu dan akhirnya terpilihlah 12 lagu yang ada di album pertama. Perubahan tuh. Oke. Dan sampai sekarang. Dan perubahan itu memang mewakili kayak perubahan kita lah. Dari nama kan dari Massive jadi The Massive. Massive. Nah, nama Massive sendiri sebenarnya dirubah tuh juga bukan karena kemauan kita. Karena Massive itu ternyata sudah ada yang patenin namanya. Oke. Dan kebetulan yang punya itu juga band yang juga menjadi saksi perjalanan kita juga, Samsons. Oke. Gitu. Jadi Mas Irfan punya satu perusahaan namanya Massive. Itu sudah dipatenin, mau gak mau kita harus merubah. Gak bisa dong pakai nama itu. Tapi saat itu kita bersikeras untuk, ini artinya bagus nih, bisa gak kita cuma merubah sedikit aja gitu. Oke, jangan sampai ganti total ya. Dan jadi kayak diper simpel sih. Jadi kayak Massive-nya jadi cuma MASIV. Ditambah D kan di depan. Tambah D di depannya. Jadi tidak merubah arti tapi hanya merubah penulisan aja. Penulisan. Gitu. Gaya bahasanya yang berubah. Betul. Nama sama arti tetap sama-sama Massive. Dan akhirnya setuju, ya kita happy kita bisa tetap mempertahankan karena waktu itu sempat kita juga cari-cari nama yang lain ya. Sempat ada tercetus nama-nama lain lah gitu. Cuma akhirnya kita tetap mempertahankan nama itu dan Massive. ternyata memang nama itu yang membawa hoki ya. Yoi. Dan sampai akhirnya di 2008 kita rilis album pertama dengan single Cinta Ini Menuku dan jadi doa tuh nama tuh. sampai sekarang. Iya, jadi doa tuh nama. Emang nama adalah doa. Betul, kita percaya itu. Album Perubahan tuh artworknya yang elunya gak ada. Kepalanya gak ada. Baju melayang kan? Yes, Iya. kita gak ada kepala. Ada gue CD-nya. Ada gue CD-nya di rumah di Medan tuh. Apa? Kaset gak? CD waktu itu. Kan ada CD dan kaset. Ada CD. Kita masih ngalamin kaset. Jadi Benar. The Massive tuh band yang rilis di era pergantian kaset ke CD. Gitu. Jadi lu sempet kaset sebentar Sempet ya? punya kaset. 2 album tuh ada kaset. 2 album. Album ketiga udah gak ada. Tiga nggak ada. Udah nggak ada. Karena gue inget tuh era itu kayak Niji tadi Breakthrough dulu ya. Iya. Leto tuh gue ada kaset gak punya CD. Tapi The Massive gue udah punyanya CD. Iya. Inget tuh gue artwork kayak ikonik banget tuh. Di 20 tahun ini apa sih yang pengen The Massive sampaikan kepada Massivers? Apalagi mau bilang konser kan nih. Ya buat kami 20 tahun tuh kayak perjalanan spiritual ya. Jadi kita berharap Massivers itu selalu bisa mendoakan kita yang baik-baik ya. Untuk kita bisa terus bermanfaat untuk banyak orang. Karena memang tujuan kita ngeband sebenarnya dari awal juga kita pengennya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tidak hanya dari karya tapi juga movement kita karena lagu-lagu yang kita tulis juga sebenarnya pada akhirnya membuat kita jadi punya tanggung jawab yang lebih besar kan. Kayak kita punya lagu Jangan Menyerah. Itu kan menjadi lagu anthemnya orang-orang yang sedang berjuang. Iya, lagi stres mungkin, lagi capek, lagi pusing ya. Kita bikin lagu Esokan Bahagia waktu itu kita bikin untuk orang-orang yang terkena bencana alam dan lain-lain. Jadi kayak ternyata
musik ini udah bukan buat diri kita sendiri. Kita tuh ngeband udah bukan buat kita, tapi emang untuk orang lain, untuk alam semesta. Jadi ketika kita berkarya, ternyata impactnya tuh kayak terus gitu loh, kayak nyambung terus. Makanya kita cukup amazed juga kemarin pas 20 tahun kita kebetulan pas lagi di Bali ya. Kita ngobrol sama kru-kru kita, mereka bilang saya bisa punya rumah itu karena The Massive. Kaget kan. Jadi ternyata kru-kru kita pun juga merasakan dampaknya. Impact dari mereka bekerja sama The Massive gitu. Makanya kita mikir-mikir kalau kita mau berantem lama-lama tuh mikir. Karena banyak orang-orang di bawah kita juga harus terus istilahnya hidup. Iya. Banyak yang bergantung ke kalian juga gitu ya. Jadi ya kita nggak boleh berhenti untuk terus berkarya dan sekarang ini juga kita sudah bukan hanya teman ngeband tapi juga partner dalam berbisnis karena kita juga punya perusahaan juga sendiri gitu. Jadi itu kenapa kita punya perusahaan karena itu untuk kita bisa berkomitmen ya karena kita sudah masuk ke dalam ranah yang profesional kan. Betul. Kita bikin lagu udah bukan cuma hai doang. Bukan kepuasan pribadi doang. Betul, gitu, tapi kita juga punya hubungan dengan banyak pihak gitu. Betul. Jadi kita udah nggak bisa main-main lagi dalam hal ini karena kita udah nyemplungnya udah dalam banget kan dalam industri ini. Dan istilahnya yang bergantung sama kita jadi banyak juga gitu. Jadi ekosistem lah. Jadi gitu. ekosistem. The Massive itu sendiri jadi ekosistem. Dan di konser yang ke-20 ini, bukan konser ke-20, konsernya udah lebih dari 20 dong. Iya. Konser tunggal pertama sebenarnya. Konser tunggal pertama. Yes. Apa nih yang akan jadi pembeda utama kalau orang nonton The Massive di luaran sama nonton The Massive di konser tunggal nih? Ini jujur deg-degan juga sih kita. Yeah. Karena sebenarnya konser 20 tahun sendiri malah kita lebih dulu kita lakukan di KL ya. Di Kuala Lumpur. Oke, rangkaiannya mulainya dari Kuala Lumpur. Tanggal 2 dan 3 Juni. Dan alhamdulillah sold out tiketnya. Udah beres. Kita tinggal konser nanti tanggal 2 dan 3. Tinggal jreng. Sambil kita persiapan untuk bagaimana konsep dan lain-lain. Nah tanggal 1 Juli juga sebenarnya itu penting buat kita karena ini pertama kali ya kita konser tunggal ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Senayan. Di Senayan. Di Hall Basket Senayan tanggal 1 Juli. Bedanya sudah pasti beda karena kalau kalian nonton The Massive di festival musik ya, yang sekarang lagi sering banyak lah, kayak Estapora dan lain-lain, itu pasti kita ada limit waktu. Pasti kenapa limit karena pasti kan ada band-band yang lain. Betul. Maksimal paling 10, kadang-kadang 8 lagu, kadang-kadang kalau lagi acara yang ngaret bisa 6 lagu, bisa 5 lagu. Udah gini-gini. Iya. Udah gitu diingetin sama prompter kan. Iya. Bentar lagi mau maghrib gitu kan. Iya. Jadi pasti nanggung lah kalau nonton The Massive yang di acara-acara seperti itu pasti nanggung karena gak akan bisa banyak lagu juga. Kadang-kadang kita juga bingung mau lagu apa ya. Karena kita buat lagu ini ternyata banyak yang minta lagu ini gitu. Nah yang membedakan adalah kita akan bawakan lebih dari 25 lagu di konser tanggal 1 Juli nanti di Hall 2 jam lebih pasti itu. 2 jam lebih dan kita akan berkolaborasi dengan beberapa musisi-musisi. Nice. Di era musisi idola kita dan juga yang di era sekarang. Kita udah announce sih ada Danila, ada Hindia, ada Feby Putri, ada apa lagi? Phil Koplo, ada Korigor, terus yang legend ada Om Faris RM. Itu juga menunjukkan bahwa The Massive pengen juga bisa menjaga ekosistem. Yeah. Jadi kita bisa saling support antar musisi ya. Karena memang kita pengennya The Massive ini bukan cuma ada di sini aja gitu. Kita pengen kita bisa berteman dengan siapapun. Bisa berkolaborasi dengan siapapun. Walaupun kita musiknya seperti ini, kita gak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dengan yang benar-benar cross gitu. Iya. Dan kita pernah lakukan itu tahun 2016 kita pernah kolaborasi sama The Sigit.
Kita pernah kolaborasi dengan Sore, dengan itu siapa? Pure Saturday. Atau itu. Iya. Konspirasi. Dan sekarang ada Sore dan ada Perunggu juga bandnya. Nanti di 1 Juli. Ya, 1 Juli nanti. Yoi. Konser dulu dekade nanti. Dan kolaborator dari Album Time juga semua lengkap ada di bawah ya, di Boyong. Enggak semua, karena kayak Firsa Besari pas lagi naik gunung gitu biasa. Oke. Iya. Jadi gak bisa. Sibuk deh. Sibuk. Iya. BTW nih gue mau nanya pertanyaan-pertanyaan yang bukan dari gue. Oke. Pertanyaannya ini datang dari followersnya Volix nih. Karena kita selalu ngebuka. Nah yang pertama tuh pertanyaan dari Ed Gustian. The Massive nonton Coldplay gak? Tadi War sih gak dapet ya. Gak dapet tadi tiket War, belum dapet. Ini kan baru wave 1 kan? Ya belum. Iya. Belum. Tapi rencananya. Tapi katanya udah ada yang jual yang paling mahal, katanya udah ada yang jual 30 juta tuh. Itu yang harusnya di belasan juta ya, 11 juta ya. 11 juta. Dijual lagi udah Dijual ada. lagi 30 juta. Dan udah ada yang beli juga kali ya? Gak tahu juga kalau yang Pangku tuh duduknya sama Chris Martin. kayaknya Chris Martin ini deh, ini. Kita di atasnya Chris Martin, Iya. naik di atas pundaknya. Sambil dia nyanyi ya. Terus ini ada locker gak di The Massive? Locker. Ini nanya nih dari Ed Apache namanya. Ada locker gak nih A? Kirim CV aja. Punya keahlian apa? Ya, punya keahlian Kasih tahu apa. aja, ntar Kirim siapa tahu CV. kita butuh. Oh berarti memang ada email buat penerimaan CV juga selalu terbuka ya? Emailnya apa tuh? Kita blast di sosmed juga kalau misalnya. Kalau lagi buka, lagi oprek. Jadi Kita kemarin berarti sempat, Akhir-akhir ini kita lagi suka juga kan. iya, kemarin kita lagi cari tim sosmed gitu untuk Yoi. ngurusin sosmed kita gitu-gitu. berarti Fotografer, Legal. orang legal kemarin kita baru dapat orang legal gitu. berarti buat kalian yang nanya atau nggak nanya tapi juga punya pertanyaan mirip-mirip itu pantengin terus sosmednya The Massive. Ya, kita lagi Karena nyari sering driver dibuka. sih. Lagi nyari driver. Tuh. Ini bener. Gue Beneran kan? buat mobil box. Serius ini. Bener. Nah ini makanya ada SIM A Ini nggak? kan mumpung ada yang nanya kan. Iya. Sekalian dibuka aja siapa nih. tahu kan, siapa Iya. tahu. Iya benar-benar. Ada omnya atau siapanya apa, saudaranya. Benar atau siapapun yang nonton atau nanti kakaknya siapa tahu siapapun ya. yang nonton. SIM A dong syarat berarti ya. Iya Bang. Udah pasti. Mobil box kan? Iya. Jadi ngomongin kerjaan. Ini dia sih lagi nih. nanya. Lagi Dia nih nanya. nanya. Kita jawab ya. Dilanjut nih terus ada Bang masing-masing pantun dong pakai judul lagu The Massive. Tapi harus pakai judulnya katanya. Ini repot nih pertanyaannya Bisa nih. bang? Susah kita, aduh. Bisa gak? Bisa nggak? Tom, bisikin Tom. Tom, ini orang Betawi nih, bisa. Mau tahu. Kita lanjut aja dulu kali ya. Ini Susah itu. ribet nih pertanyaannya nih deh. Tolong yang simple ya. Next time. Kita lanjut nih. Lagu pertama kali yang paling ngena saat awal mula band The Massive dibuat. Ya Cinta Ini Membunuhku pastinya. Lagu pertama kali banget. Tak bisa itu tanpamu ya. Lagu pertama kali yang paling ngena saat awal mula band The Massive dibuat. Nah, pertama kali dibuat ya? Ah. Ya dulu yang pertama itu. Yang pertama Judulnya Judulnya yang pertama. Itu gak rilis. Oke. Unrilis tuh. Gak tau lagunya sih menurut gue sih gak banget sih. Tapi kata orang bagus tadi. Pada masa maksudnya lo menilai lagu di Gue masa menilai itu. itu gue. lagunya Kak. Lagunya gini. Gak ada gitar ya. Pertama ku lihat dirimu, kau buat bergetar rasa hatiku. Hai. Itulah. Iya. Itu Jayus kan lagunya? Kok Jayus? Iya. Gue aja geli dengernya. Mungkin karena lo udah ngebayangin lo yang hari ini dibandingin sama yang kemarin kali. Gak tahu, pokoknya gue ngerasa kok gak banget. Waktu lagu itu dibuat, lo ngerasa hal yang sama? Oh iya, itu lagi SMP kelas 1 gue bikin soalnya. Nggak maksudnya waktu dulu lo bikin lagu itu, lo ngerasa geli juga? Oh enggak. Oh enggak, Keren karena kan banget. Keren banget. Gue ngerasa keren saat itu. Gue bilang karena hari ini. Iya itu. Gak tahu deh. Tapi pas gue denger lagi kayak lucu aja gitu Lucu. liriknya. Tapi kalau lagu yang di album-album Witis. sebelumnya nih, buat kalian, ada nggak yang kalian di hari ini ngerasanya kayak sekarang? Kayak Bang Rian nih tadi yang ngerasa kayak, kenapa ya gue nulisnya kayak gitu? Tapi semenjak paling jauh katalognya tuh album 1, Perubahan. Ada nggak lagu-lagu semenjak album Perubahan yang di hari ini, di masa ini kalian ngerasa yang kayak, aduh gitu lagi gitu, ada nggak? Justru kan Kalau gue malah Kalau kebalikannya ames sih, malah ames malah sih. kebalikannya. Kalau gue kayak kan kita kemarin lagi latihan kan lagu-lagu lama. merinding sih.
ternyata lagunya keren juga ya. Kalau Kalau udah yang masuk- jarang kita bawain Ya, kan. kalau udah masuk ke dalam album pertama The Massive sih, kita anggap itu kayak sudah dikurasi ya sama A&R-nya Musika juga. Jadi pasti sudah dengan pertimbangan yang memang Matang-matang. untuk industri ya. Jadi pas kita kemarin latihan lagi tuh kayak merinding sih. Maksudnya ternyata lagu-lagu yang kita jarang bawain tuh Yang bukan hits. enak juga ya gitu. Terus liriknya ternyata kayak kita kemarin bawain lagu judulnya Lukaku ya. Gue merinding entah kenapa gitu. Kok bisa ya gue bikin lagu begini ya gitu. Padahal itu bukan lagu hitsnya bisa dibilang Iya, ya gitu. Dan banyak Massivers yang pengen justru mendengarkan lagu-lagu yang gak hits. Kayak misalnya Aku Percaya Kamu, Ya. Lukaku, terus apa lagi? Sebelah mata. Ilfil, Sebelah Mata. Itu kan orang yang kalau orang yang penikmat musik yang cuma tahu hitsnya doang pasti taunya ya Cinta Yang Menuku, Di Benar. Antara Kalian, Di Antara Melindunganmu, gitu-gitu Iya, kan. iya. Ya, Tapi ini- mungkin yang ada satu yang unik sih mungkin yang justru sekarang kita mungkin geli kalau misalkan lagu Cinta Ini Membunuhku dulu tuh judulnya Lelah. Lelah, ya. Awalnya. Awalnya Lelah. Tapi isi lagunya sama persis. Sama Sama. persis, cuma berubah judul lagu jadi Lelah gitu. Terus lagu Jangan Menyerah dulu tuh judulnya Don't Give Up. Mending jangan menyerah sih. Iya, gue jangan menyerah sih gua kalau itu. Makanya kan geli kan lihat dengernya. Kalau Cinta Ini Membunuhku tetap Cinta Ini Membunuhku juga daripada Iya, lelah. kita juga lebih memilih Cinta Yang Menuhku sih karena lebih kayak hook banget kan. Des gitu, langsung gitu loh statement banget. Ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, pas. Ya. Sekaligus juga kita udah masuk ke sesi-sesi di ujung obrolan kita. Hal apa yang buat The Massive masih bersama? Masing-masing aja Pak. Boleh masing-masing lah nih. Yang Sekaligus menjadi pertanyaan terakhir kan. ya salah satunya kita selalu punya mimpi lagi gitu. Mimpi yang baru lagi. Kayak tadi diceritain Ya sama. jadi di saat kita punya mimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan, kita bermimpi lagi untuk mengejar yang lebih lagi gitu. Iya. Gak udah deh Ya, jadinya. jadi nggak selesai gitu. Mas Ray gimana Mas Ray? Tuh, gue belum ada lagi. Ya musik, maksudnya karena musik kita tuh selalu dipertemukan, selalu dikasih jalan, selalu dikasih ide, selalu dikasih macam-macam rezeki. Jadi hal yang selalu ngebuat kita bersama gitu ya musik. Jadi ya itu kali jodohnya di situ. Di musik makanya kita bisa selalu bersama gitu. Karena adanya musik tadi. Mm-mm. Yoi. Lanjut. Kalau gue sih kayaknya rentan waktu ya dari awal kita kebentuk sampai sekarang tuh ternyata menyadarkan gue bahwa kita tuh main musik gak cuma hanya sekedar main musik doang, tapi ternyata ada hidup banyak orang loh di sini. Yang tadi Rian sebutin ada hidup banyak orang, hidup kita juga, hidup kru-kru, hidup penikmat musiknya The Massive. Dan itu yang kayaknya bikin kita harus tetap jaga dan haus terus gitu. Mau bikin apa gitu. Gue sih itu sih. Betul sih gue ya sekarang. Mm-mm. Oke. Gue setuju sama Rama. Jadi memang bisa dibilang ya karena kita udah membuat ekosistem kan ya. Jadi di belakang kita juga banyak orang-orang juga yang nyari nafkah bareng kita gitu. Jadi otomatis ya kita punya tanggung jawab juga untuk ngejalanin itu dengan sepenuh hati gitu. Terus bersama teman-teman The Massive juga kita ngelewatin berbagai macam fase kan ya. Duh kok gue jadi sedih sih. Gak apa-apa, keluarin aja. Tisu guys. Biar rating naik. Guys, tisu guys. Iya. Tolong TikToknya yang ini nanti TikToknya yang ini ya. Potongan TikToknya yang ini please. Ada insto gak nih buat biar Tambah-tambah ya. Tambah ya. Iya jadi fase remaja gue lewatin bareng sama anak-anak ini. Terus fase dewasa, terus fase gue menjadi seorang suami, terus fase gue menjadi seorang ayah, terus sampai sekarang jadi apa ya? Bersama teman-teman ini ya gue harap bisa sampai selamanya sih, sampai tua gitu, sampai kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Sampai gak sanggup lagi ngeband gitu. Yoi. Tapi tetap kumpul ya gitu pengennya ya. Gue doakan juga hal yang sama sih. Amin. Amin. Mantep loh.
Jarang banget sawit ini. Last nih, terakhir nih. Gue mengalah nafas dulu. Yoi. Kenapa bisa bersama ya? Awet 20 tahun kalau buat gue sendiri The Massive ini rumah ya. Udah seperti rumah. Tempat dimana kita tinggal, berkreasi, makan, minum, semua di sini kan. Tinggal kita sekarang lagi terus gimana caranya rumah ini terus kita bangun, tingkatnya makin banyak, makin bagus, gentengnya makin bagus, kacanya kita bikin bagus, pintunya makin kita bikin dengan kualitas yang bagus, nggak Gampang dibobol. nggak gampang dibobol. Nah itu yang sedang kita lakukan sekarang. Dan gua harap rumah ini akan menjadi rumah kita terus. Kita nggak, kalau namanya keluar rumah kan biasa, Ya, wajar. main keluar, Akan pulang ke rumah gitu. Dan gua harap rumah kami ini akan terus ada dan akan terus besar dan menjadi, lagi-lagi gue selalu bilang The Massive punya mimpi untuk menjadi band yang bermanfaat untuk banyak orang. Menjadi manfaat untuk orang lain, untuk alam semesta, untuk bangsa. Dan semakin Harapan besarnya seperti rumah lo juga semakin banyak juga penghuninya sekarang kan gitu. Penghuninya bertambah pastinya. Betul. Udah lebih dari kalian berlima sekarang penghuninya. Yoi, The Massive 20 tahun. Congrats dong pastinya dong. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat The Terima Massive. kasih. 20 tahun. Lancar-lancar konsernya. Amin. Ntar berangkat ke KL berarti ini ya. Yes. KL dilanjut sama di sini 1 Juli di Senayan. Di Senayan, Singapura nanti tanggal 6 Juli. Singapura 6 Juli. September nanti ada di US lagi, main di New York. Main di New York nih. Yes. November kita akan main di Melbourne sama Sydney. Desember. Agustus ada kita. Oke, to be confirm lah ya. To be confirm. Yang pasti jangan lupa dong untuk selalu mampir dimanapun ada The Massive. Di situ lo juga harus hadir. Tiket udah sold out ya? Kalau yang di 1 Juli belum? 1 Juli belum? Iya, karena dampak dari war Coldplay nih kayaknya. Iya. Orang-orang lebih spend ke Coldplay dulu. Iya, Ya gak apa-apa loh Coldplay ya. Tapi gak apa-apa. Kita juga soalnya war juga tadi. Tadi Dapat juga. lo juga ikutan kan gitu. Tapi gak apa buat lo yang nonton jangan lupa untuk purchase the tiket bisa langsung beli di Belinya, infonya langsung aja ke @The Massive Band Official aja. langsung @The Massive Band Official di Instagram. Bisa langsung lo cek infonya di situ. Dan sekali lagi kita ucapin congrats buat 20 tahun ya The Massive. Terima kasih. Semoga akan menjadi ratusan tahun. Amin. Amin. Dan thank you buat lo semua yang udah nonton. Jangan lupa dong untuk selalu subscribe Cosmeng. Itulah kayak YouTuber itu. Biar kita makin mantep juga ya. Oke, dadah. Thank you. Hai, kami The Massive. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Volix dan juga follow Instagram Volix.